Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Ilma Suciko Irunisa, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berdoa semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal teks eksplanasi. Materi teks eksplanasi diperuntukkan bagi siswa-siswi kelas 11 sekolah menengah atas. Untuk mengenal lebih jauh tentang teks eksplanasi, simak video berikut ini. Sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran teks eksplanasi. Ada dua kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama, KD 3.3, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Berangkat dari dua kompetensi dasar tersebut, dapat diperoleh tujuan pembelajaran yaitu mampu menganalisis struktur teks eksplanasi, mampu menganalisis kebahasaan teks eksplanasi, serta mampu menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lantas, apa sih teks eksplanasi itu? Bagaimana sih sehingga sebuah teks dapat dinamakan dengan teks eksplanasi? Mari kita ulas. Teks eksplanasi merupakan suatu karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena. Fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya, siklus hidrologi, kemiskinan, penyebab lunturnya budaya, dan gunung meletus. Siklus hidrologi dan gunung meletus merupakan contoh fenomena alam yang kerap kali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Sedangkan fenomena seperti kemiskinan dan penyebab lunturnya budaya merupakan contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Lantas, apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses sebab akibat suatu fenomena. Selanjutnya kita beralih ke struktur teks eksplanasi. Di sana ada 3 bagian struktur teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Yang pertama dulu ya, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses kejadiannya atau proses keberadaannya. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana fenomena terjadi. Bagian yang kedua ada deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Pada bagian deretan penjelas ini biasanya terdiri atas beberapa paragraf, tergantung penulisnya. Dan bagian yang terakhir ada interpretasi. Pada bagian ini berisi kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Interpretasi ini bersifat opsional, sehingga keberadaannya boleh ada, boleh tidak, tergantung dari penulisnya. Karena ini bukan merupakan hal yang wajib dan harus ada. Akan tetapi diharapkan ketika menulis teks eksplanasi, kalian menambahkan interpretasi sebagai bentuk penguatan dan penafsiran kalian terhadap tulisan yang telah kalian buat. Selanjutnya kita beralih ke ciri kebahasaan teks eksplanasi. Di sana ada 4 kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Partisipannya bukan manusia atau non-human partisipan. Hal ini karena
Yang diulas dan yang dibahas pada teks eksplanasi adalah fenomena, bukan manusia. Ciri yang kedua yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah digunakan dalam teks eksplanasi karena memang dalam teks eksplanasi yang diulas adalah hal-hal yang bersifat ilmiah. Misalnya suatu topik tersebut adalah topik ilmiah sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa ilmiah. Kebahasaan yang ketiga menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas seperti jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kemudian, dan lain sebagainya. Dan ciri yang terakhir atau ciri yang keempat menggunakan konjungsi yang bermakna kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke contoh teks eksplanasi. Di sana ada contoh teks yang berjudul pemukiman kumuh. Paragraf pertama pada teks merupakan pernyataan umum yang di dalamnya menjelaskan tentang asal mula timbulnya pemukiman kumuh di kota-kota metropolitan. Paragraf 2, 3, 4, dan 5 merupakan deretan penjelas. Pada paragraf-paragraf tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan adanya pemukiman kumuh. Selain itu dibahas pula tentang dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan pemukiman kumuh tersebut. Sedang paragraf yang terakhir atau paragraf ke-6 merupakan interpretasi, yang merupakan pendapat penulis tentang topik yang dibahas, yaitu pemukiman kumuh. Penulis berpendapat bahwa penting dilakukan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat desa tidak pindah ke kota-kota besar. Dari penjelasan mengenai teks eksplanasi tadi dapat ditarik 3 kesimpulan. Pertama, teks eksplanasi merupakan suatu karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kedua, struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Kesimpulan yang ketiga, kebahasaan teks eksplanasi meliputi partisipan bukan manusia, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, menggunakan konjungsi waktu, dan menggunakan konjungsi yang bersifat kronologis. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Terima kasih, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.